Tuh. Ada 20 siswa insya Allah, Pak. Oh ya, sip. Okay. Iya, tapi beberapa bergabung satu kamera untuk 2 anak. Ini seperti Mas Adam Tri dengan tetangganya. Dengan siapa Mas Adam? Ini sebelahnya kurang. Dengan siapa Mas Adam? Sinten Mas? Sinten Mas? Sebelahnya. Buka dulu. Oh ya. Terus Mas Akbar Tri dengan Mbak Dini ya. Terus ini beberapa nanti juga bergabung Pak. Ini sedang saya hubungi anak-anak yang lain. Ya. Ini sambil menunggu Bu Farida, saya mulai saja ya Pak ya. Apa enggak nunggu Bu Farida dulu? Ibu bilang menyusul begitu Pak. Oh ya baik, kita tunggu dulu Pak. Sampai jam 7 nanti kalau beliaunya belum bisa ya di Wiwiti Pak ya. Oke. Nggih Pak. Siap. Oke. Yang lainnya biar komplit sih. Iya Pak. Saya tak nang buri sih dulu. Nggih Pak. Lah anak-anak Pak Agus tadi itu, Pak Agus Antana tadi nggih adalah salah satu kepala sekolah di SD Negeri di Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah pengajarnya Bu Yuni juga selama 3 bulan terakhir ini. Jadi sampai Bu Yuni bisa menggunakan Google Meet seperti ini nggih. Nanti insya Allah kita juga mau memakai Zoom juga, itu dari arahannya Bapak Gus, dan nanti masuk juga insya Allah Ibu Rektor Farida dari Universitas Veteran Sukoharjo. Bu Yuni termasuknya beruntung ini anak-anak diajar langsung, diberi bimbingan dengan Bu Rektor, jarang sekali loh punya kesempatan seperti itu ya. Sambil menunggu nanti kita jam 7 tepat kita mulai urutannya. Nanti kita berdoa dulu. Berdoa untuk hari ini dipimpin Mas Akbar, nggih Mas Akbar ya. Cukup berdoa seperti biasa saja, seperti di dalam kelas, tidak usah takut, tidak usah grogi. Nanti setelah berdoa, nanti Bu Yuni akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menayangkan nggih, nanti anak-anak duduk yang tegap sambil menyaksikan dan lip sync. Tahu lip sync anak-anak? Ikut menyanyi tapi mic-nya dimatikan agar suara yang terdengar bagus nggih di rekaman nggih. Terus nanti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu Yuni juga akan menampilkan video tentang sumber panas bumi, tapi cuman sebentar, nanti juga mic-nya anak-anak masih dimatikan sampai nanti Bu Yuni melemparkan pertanyaan, silakan siapapun boleh menjawab, tidak usah takut salah nggih. Terserah nanti yang menjawab siapa, boleh, nggak usah takut salah. Selamat datang Ibu Farida di kelas kami dari SD Negeri 1 Telobong, kelas 5A, Bu. Siswanya sejumlah 20, alhamdulillah bisa mengikuti semua, meskipun beberapa bergabung, Bu. Ini ada anak saya, Mas Akbar dengan Mbak Dini, itu bergabung 1 HP, dan tadi juga ada beberapa juga, ada Mas Adam dengan Mbak siapa tadi, Mas Adam? Oh, sudah sendiri nggih? Ya. Oh ya. Ya, begitu Bu, memang kondisinya seperti itu. Ini anak-anak tadi semangat sekali, jam 6:30 sudah ada yang masuk, Ibu. Oke, ya. Terima kasih Bu Yunika. Assalamualaikum anak-anak. Oh, belum dibuka. Ya, selamat pagi semuanya ya. Semangat mengikuti pelajaran dari Bu Yunika. Pasti menyenangkan ya. Ibu akan ikut serta di sini melihat kalian belajar. Semoga semuanya sukses.
Begitu Bu Yunika, Alhamdulillah. saya tidak akan menghidupkan kamera biar tidak mengganggu anak-anak, tapi saya akan mengikuti bagaimana Anda mengajar. Begitu ya? Baik Bu, terima Semoga kasih lancar atas dan waktunya. sukses, ya. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya untuk menyaksikan pembelajaran kami. Anak-anak, ini kita mulai saja ya waktunya. Silahkan yang belum buka kamera bisa dibuka dulu kameranya. Kenapa Mas Ilham? Oh ya, silakan Mas Ilham. Bu Yunika, jangan lupa sudah direkam. Sudah Ibu, saya menggunakan 2 akun Ibu. Mohon maaf, ada atas Agus SP, ini akun kedua saya di laptop yang berbeda. Iya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai, Bu Yuni akan mengucapkan salam dulu kepada anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat untuk hari ini ya. Silakan untuk memulai pembelajaran kita seperti biasa, bisa dipimpin doa dulu. Mas Akbar, dipimpin doanya ya kepada teman-teman. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Sudah sarapan semua anak-anak? Sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya. Kita tetap berdoa meskipun kita dalam pertemuan virtual seperti ini, berdoa itu wajib ya anak-anak, baik sebelum maupun sesudah kegiatan kita wajib berdoa. Anak-anak sudah menyiapkan buku tulis masing-masing kan untuk pembelajaran hari ini? Nanti anak-anak wajib menulis catatan-catatan pentingnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa anak-anak juga harus disiplin. Nah, tadi anak-anak sudah sangat disiplin, sudah bangun pagi, lalu masuk ke dalam kelas virtual ini. Bahkan sebelum waktunya sudah semangat masuk semuanya. Alhamdulillah ya. Dengan disiplin kita bisa menjadi pribadi yang sukses anak-anak. Nah, sekarang anak-anak posisikan tubuh yang tegap ya, seperti yang Bu Yuni jelaskan tadi. Bu Yuni akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Anak-anak lip sync saja biar suara yang terdengar di dalam pembelajaran ini itu bisa bagus. Karena kalau semuanya membuka mic nanti suaranya tabrakan semua ya. Oke. Ini didengarkan dengan suara yang tegap sebagai bentuk penghormatan kita kepada lagu Indonesia Raya. Ya, Bu Guru akan share dulu videonya. Apakah sudah terlihat di HP anak-anak? Sudah ya? Baik, Bu Yuni putar. Kebangsaan
Selesai ya anak-anak? Nah, sebelum Bu Yuni memulai, hari ini anak-anak sudah berhasil masuk ke dalam Google Meet ini. Nah, anak-anak tadi sudah masuk melalui Google Classroom ya. Nah, ini Bu Guru tunjukkan dulu. Selain ke dalam Google Classroom, anak-anak nanti juga selain masuk untuk melalui video Meet ini juga ya anak-anak, nanti anak-anak juga wajib absen. Nah, linknya sudah Bu Guru siapkan di dalam Google Classroom anak-anak. Ini ya, linknya di sini. Sebentar, nih Bu Guru bukakan dulu. Linknya seperti biasa ada di dalam Google Classroom kita yang sudah Bu Yuni post tadi malam, anak-anak. Nih Bu Yuni buka dulu ya. Nah, selain adanya link tentang video Meet ini, anak-anak juga wajib untuk absen. Absennya melalui Google Form yang sudah Bu Yuni masukkan ke dalam. Nah, ini dia. Nanti anak-anak absen ke dalam sini ya, anak-anak ya. Tinggal anak-anak buka saja di dalam Google Classroom kita, lalu memasukkan nama lengkap anak serta tanggal kegiatan hari ini. Hanya seperti itu anak-anak. Dan anak-anak mengisinya selalu selesai pembelajaran. Nggih. Siap ya anak-anak semuanya ya? Siap tidak? Siap, oke. Sekarang Bu Yuni akan memutarkan video ini anak-anak nih. Kita akan sering menonton video ya, agar tidak bosan. Biasanya kalau di dalam kelas kita kan hanya mendengarkan ya, karena kurangnya media, tidak ada LCD. LCD cuma satu, jadi buat rebutan nggih. Ini Bu Yuni akan menampilkan video tentang sumber energi panas. Ayo diperhatikan dulu. Ini hanya sebentar ya, tidak sampai 5 menit. Apakah sudah terlihat anak-anak semua? Sudah terlihat ya? Oke. Nih, didengar dulu semuanya. Hari ini memang sedang panas sekali di luar. Aku jadi teringat biasanya kalau cuaca sedang panas begini, aku membantu ibuku menjemur pakaian. Kalau kamu? Iya. Cuaca panas di siang hari ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku semuanya, jika cuaca panas di siang hari, kalau tadi kan yang di dalam video itu kepanasan lalu menyalakan kipas ya. Nah, kalau anak-anak bagaimana di rumah? Apakah sama seperti itu juga? Seperti mas-mas berkacamata di dalam video ini? Coba Mas Bayu, apakah di rumah sama seperti mas-mas berkacamata ini? Iya, Bu. Sama, pakai kipas angin juga. Lalu kalau cuaca panas, biasanya selain menjemur baju, biasanya ayah dan ibu melakukan kegiatan apa ini biar misalnya cepat kering begitu selain menjemur baju apa contohnya Mas Fahrel? Dinyalakan dulu Mas Fahrel. Selain menjemur baju apa? Ayo, yang kalau panas terus ayah dan ibu biasanya langsung mengeluarkan barang-barang biar cepat kering. Contohnya apa? Ayo. Pantat. Apa, Mas? Kurang Pantat. jelas? Oh Pantat. iya. Ya, betul. Ada yang lain? Coba Mas Ilham. Oh, Mas Dika bareng dengan Mas Ilham ya. Bagus. Ya, coba Mas Dika, selain tadi yang dijawab Mas Bayu dan dijawab Mas Fahril, apalagi kira-kira kalau panas kita menjemur apa biar cepat kering? Ya, Mas? Padi. Oh iya, betul ya.
Jadi petani itu kalau saat matahari terik panas, kita kepanasan, kita kipasan ya, nanti tetap pasti ada kegiatan dari petani, malah kesempatan mereka semuanya menjemur padi. Ada yang selain padi itu menjemur tentang apalagi ayo ikan asin. Ikan asin itu juga dijemur pakai sinar matahari loh, anak-anakku semuanya. Ternyata matahari itu sangat bermanfaat ya anak-anak. Nah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya anak-anak. Nanti juga ada teks eksplanasi. Nah, ini Bu Guru akan share screen dulu, menayangkan dulu tentang materi hari ini ya anak-anakku semuanya. Nah, selain belajar dari apa yang Bu Yuni sampaikan, anak-anak juga wajib ya membaca dari buku-buku lain, tidak hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang misal tentang cerita, yang punya hobi membaca cerita, itu harus ya, kita harus sering berliterasi atau membaca buku, dan juga menulis. Anak-anak bisa diwujudkan dengan menulis buku harian. Nah, kita masuk ke dalam pedoman hari ini ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan itu harus ada pedomannya. Yang pertama berdoa, tadi kita sudah berdoa ya kan. Mempelajari dan mencermati modul, ini yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang ketiga, menemukan kata-kata kunci dan istilah penting pada teks yang akan Bu Yuni sampaikan. Anak-anak harus menyediakan buku tulis dan juga pulpen. Yo, yang belum boleh diambil dulu sekarang ya, buku tulis dan pulpennya. Disiapkan dulu. Kalau sudah, setelah menyiapkan buku dan pulpen, anak-anak mencatat dan meringkas semampunya anak-anak ya. Karena mencatat dan meringkas itu juga bagian dari literasi anak-anak. Indonesia itu mempunyai gerakan literasi yang harus kita ikuti. Yang terakhir, mengerjakan setiap langkah pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Memperhatikan dan melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Jika nanti anak-anak menemukan hal yang dirasa belum jelas, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Jangan takut bertanya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tadi kan Bu Yuni sudah menampilkan ya video singkat tentang anak-anak yang pulang sekolah siang hari terus kepanasan sampai keringetan, terus mas-mas yang pakai kacamata tadi itu sampai pakai kipas angin juga ya. Itu nanti ada hubungannya juga dengan tujuan belajar kita hari ini. Ya Bu Guru sampaikan dulu ya, kita ada lima tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu membuat ringkasan dengan baik. Nanti Bu Yuni bimbing untuk bisa membuat ringkasan dengan baik ya. Yang kedua, anak-anak mampu mengambil kesimpulan dari teks yang sudah atau yang akan Bu Guru sampaikan nanti. Yang ketiga, anak-anak mampu menyajikan kata-kata kunci dari setiap paragraf yang ada dalam teks yang disajikan ya. Lalu yang keempat, anak-anak mengidentifikasikan benda sekitar yang menghantarkan panas. Lalu yang kelima, anak-anak mampu menunjukkan perbedaan antara apa sih itu suhu, apa sih itu kalor. Itu nanti tujuan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teks pertama anak-anak. Ini judul teksnya adalah sumber energi panas. Apakah terlihat teks anak-anakku semua? Terlihat ya? Oke, baik. Ini yang baca tidak usah Bu Yuni ya, tapi anak-anak silakan Mas Vino. Dibaca yuk Mas Vino. 2 kalimat dibaca ya. Dinyalakan dulu mic-nya Mas Vino ya. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di dalam salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar.
Ya, Semua cukup nggih. Tadi sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, bukan di dalam nggih, Mas Vino. Enggak apa-apa, mungkin kurang jelas ya di HP-nya Mas Vino. Nah, untuk kalimat selanjutnya, Mbak Dini, silahkan bisa dibaca dulu. Ya, didekatkan saja HP-nya, tidak apa-apa, Mbak Dini. Dari semua makhluk hidup, Mbak Dini, coba dibaca. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas terbesar. Energi panas matahari membantu pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Ya, bagus ya semuanya yang membaca sudah bagus. Kita masuk ke paragraf kedua. Adakah yang mau membacakan untuk teman-temannya? Ya, Mas Dika mau membacakan. Silakan untuk kalimat pertama dan kedua Mas Dika dibaca nggih. Mic-nya Mas Dika bermasalah nggih. Oh ya, dimatikan dulu mic-nya Mas. Oke, kita ganti yang lain ya. Silahkan Mas Adam dibaca untuk kalimat pertama dan kedua. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Ya, lanjut. Kalimat kedua. Dalam Dalam kehidupan kehidupan sehari-hari, energi dalam panas, kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaat dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Oke, bagus Mas Adam. Tadi cuma 2 kalimat tapi langsung dihabiskan 1 paragraf ya. Tidak apa-apa, itu bagus. Nah, selanjutnya nanti ada 4 paragraf ya anak. Paragraf ketiga, adakah yang mau membaca tanpa Bu Yuni minta tolong? Mas Galang, silakan kalau Mas Galang mau membaca. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa Ya, yang stop dulu anak-anak, coba kita sambil gosokkan ya. Sambil gosokkan tanganmu selama, ya tidak perlu 1 menit ya. Kita hitung sampai hitungan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saja coba ditempelkan di sini. Rasanya lebih bagaimana anak-anak? Rasanya bagaimana Mas Galang? hangat? Oh, lebih hangat. Ayo, betul ya. Silakan dilanjut Mas Galang membacanya. Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah kepada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain 4. Menimbulkan energi panas. Ya, terima kasih Mas Galang. Bagus ya, lancar. Meskipun jarang bertemu dalam dunia nyata, ternyata anak-anak membacanya selalu lancar. Berarti di rumah pasti anak-anak itu rajin membaca ya tentunya ya. Iya. Nah, untuk paragraf keempat, silahkan. Adakah yang mau? Yang mau silahkan. Oh, Mas Bayu, silahkan Mas Bayu dibaca. Aktifkan dulu mic-nya ya. matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api.
Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ya, anak-anak sudah bagus. Terima kasih Mas Bayu, Mas Galang, tadi ada Mas Dika juga, dan juga yang lainnya, Mas Vino tadi juga ya sudah membacakan untuk teman-teman yang lain dan dibaca dengan lancar. Alhamdulillah semuanya baik dalam membaca. Nah, anak-anak, tadi kan disebutkan dulu kita menghasilkan api dengan menggosokkan batu, mencetek-cetekan batu begitu ya. Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita mudah nih anak-anak, kita tinggal pakai korek ya. Ada korek yang pakai minyak seperti ini, ada korek yang pakai ini korek kayu ya anak-anak ya. Semuanya punya kan kedua jenis korek ini di rumah? Punya, betul ya, tinggal ngangguk. Punya Bu, jelas ya, jelas punya ya, pasti untuk menyalakan api seperti ini. Langsung gampang ya. Tidak perlu menunggu lama nih. Kalau menggunakan batu ya, anak-anak itu nanti wah bisa sampai setengah jam baru nyala. Nah, kalau pakai korek, nah langsung nyala ya kan? Tidak perlu lama. Cukup 1 detik sudah nyala seperti ini, bisa untuk menyalakan api di tungku. Kalau dulu juga kan pakai tungku. Kalau sekarang untuk bisa untuk membakar sampah, menyalakan api pada sampah seperti itu ya. Tapi kalau lebih baik kalau sampah jangan dibakar karena membuat polusi udara. Api itu banyak manfaatnya seperti untuk menyalakan kompor ya. Apa kok ada Bu kompor dinyalakan pakai korek? Ada kompor yang rusak kadang biasanya kita perlu korek untuk menyalakan. Jadi sediakan korek di rumah ya, saat mati lampu pun bisa untuk menyalakan lilin. Oke, Bu Guru lanjut dulu ya anak-anak. Jangan lupa dari paragraf yang kita baca tadi, anak-anak sudah menulis kata-kata yang asing untuk anak-anak atau kata-kata yang menurut anak-anak penting ya. Kalau lupa ya nanti kita kembali lagi. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini sebenarnya, ini contoh yang menyalakan menggunakan batu, anak-anak. Ini ada 2 batu, lalu ini ada serbuk kayu, ya kan? Terus ini ada saput kayu, semuanya harus kering. Banyak alat dan sulit, waktunya cukup lama untuk menyalakan ini. Kalau korek, udah tinggal cetek, udah nyala. Enak ya teknologi sekarang ya, anak-anak ya. Kita beruntung hidup di era sekarang ini. Nah, dari teks yang sudah Bu Guru sajikan tadi, untuk kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama ya. Coba untuk pertanyaan nomor 1, Mbak Anissa. Mbak Anissa, halo Mbak Anissa. Coba untuk pertanyaan nomor 1 dibaca, lalu dijawab, nggih. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Ya, betul. Sudah sangat jelas ya. Berarti Mbak Anissa memperhatikan. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Anissa. Ya, semuanya hebat, semuanya pinter. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nih, ada 4 paragraf tadi ya. Silakan dibaca soalnya. Siapa yang mau? Jika tidak, Bu Yuni nanti akan memanggil ya. Mbak Alia. Mbak Alia ada? Cek mic Mbak Alia. Oke. Mbak Eka. Yuk dibaca dulu soalnya Mbak Eka. Apa terlempar tadi ya? Sepertinya tadi sudah masuk loh di awal-awal Mbak Alia dan Mbak Eka. Oke, silakan sekarang diganti Mbak Dwi. Yuk dibaca soalnya Mbak Dwi. Mbak Dwi dibaca soalnya saja, enggak apa-apa Mbak Dwi. Nanti yang menjawab paragraf 1, 2, 3, dan 4 yang lain. Dibaca dulu yuk soalnya. Kelihatan tidak? Kalau tidak, Bu Yuni yang bacakan. Tuliskanlah. Terlihat Mbak Dwi? Ya, dibaca yuk. Dinyalakan dulu mic-nya.
Tuliskanlah Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf. Di atas kata kunci adalah kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Contoh untuk paragraf 1. Ini sebagai contoh ya. Kata-kata kunci yang ada dalam paragraf 1, contohnya seperti energi panas, berenergi, dan proses fotosintesis. Mbak Dwi bisa di-off-kan dulu mic-nya, Mbak Dwi. Ya. Untuk paragraf kedua, silakan Mas Akbar, coba paragraf 2 jawabannya apa? Masih ingat? Atau Bu Yuni bukakan lagi untuk paragraf 2? Ya, Bu. Dibuka lagi paragraf 2. Baik, sebentar ya. Bu Yuni kembalikan dulu ke paragraf 2. Ini paragraf 4. Ini paragraf 2. Ya, terlihat nggih, Mas? Silakan coba dibaca dulu sekilas, lalu kata-kata pentingnya ada apa saja. Salah belum tepat tidak apa-apa, tidak ada jawaban salah ya di sini ya. Nanti jika kurang tepat pasti diberi masukan. Oke, silakan Mas Akbar. Untuk kata-kata penting pada paragraf 2 ada apa saja? Energi matahari dapat dimanfaatkan sehari-hari. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan panasin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Ya, kurang tepat sebenarnya ya untuk disebut kata-kata, tapi sudah bagus karena sudah menjawab. Ya, terima kasih Mas Akbar. Nanti kita bahas setelah ini untuk jawaban yang tepat ya anak-anak. Nah, untuk paragraf ketiga, kata-kata pentingnya ada apa saja ini? Ya, ini Bu Yuni buka lagi saja ya untuk paragraf ketiga ya. Silakan dijawab Mbak Anissa lagi. Oh, ini ada Mas Adam ya sebelahnya Mbak Anissa ya. Mas Furkon, silakan Mas Furkon untuk kata-kata pentingnya ada apa saja di paragraf 3? Tidak tepat tidak apa-apa ya. Ayo coba Mas Furkon Adam dijawab dulu. Dibaca dulu lalu dijawab. Kata-kata penting. Contohnya ya pada paragraf 3 ini Bu Yuni beri satu contoh, nanti Mas Furkon bisa mencari contoh yang lain. Contoh kata-kata pentingnya menggosok-gosokkan pada kain kering. Itu contohnya. Ada yang lain loh, ayo coba apa? Ayo Mas Adam, apa Mas Furkon Adam? Masukkan kedua batu. Bisa ya. Bisa, itu juga sudah betul. Sebenarnya ada lagi, tapi kita lanjut dulu ke paragraf keempat. Kata-kata penting pada paragraf keempat adalah apa? Silakan dijawab. Ada yang mau sukarela menjawab? Mas Ilham, Mas Ilham mau, silakan Mas Ilham. Jangan takut kalau tiru ya Mas Ilham ya. Maskernya dibuka dulu untuk kalau mau bicara enggak apa-apa Mas Ilham, silakan. Sama mic-nya juga dibuka. Nanti Bu Yuni tidak kedengaran. Ya, betul ya. Dimatikan dulu Mas. Sepertinya HP-nya Mas Ilham mic-nya sedikit terganggu ya, tapi tidak apa-apa. Mas Ilham sudah menjawab dengan bagus. Contohnya tadi yang disebutkan Mas Ilham adalah ada gesekan dua benda. Ya betul, sebenarnya masih banyak yang lain, tapi sudah bagus. Kita kembali ke pertanyaan ya. Nih, untuk pertanyaan ini semuanya sudah terjawab tadi ya. Nanti pembahasannya setelah ini anak-anak. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga adalah kesimpulan. Menurut anak-anak, dari bacaan tadi itu kesimpulannya apa? Bisa diungkapkan dengan kalimat yang cukup sederhana. Tidak harus
Tidak harus betul 100% ya anak-anak ya, jangan takut keliru. Coba Mas Vino, kesimpulan dari bacaan tadi menurut Mas Vino apa? Dinyalakan dulu mic-nya Mas Vino. Ya, kesimpulannya menurut Mas Vino apa nih? Bingung Mas? Oh ya udah, enggak apa-apa, bagus ya. Meskipun bingung tapi tetap berani menyalakan mic. Ya, ada yang mau menjawab yang lain? Mbak Anissa, coba kesimpulan menurut Mbak Anissa apa Mbak Anissa? Mbak Anissa, halo. Ya. Oh ya, mungkin jarak HP-nya terlalu jauh jadi kurang dengar nggih. Mbak Dini, coba Mbak Dini kesimpulannya apa Mbak Dini? Energi panas matahari sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Itu sudah mendekati betul ya anak-anak. Sekarang kita bahas jawaban yang tepat. Nah, untuk nomor 1 tadi jawabannya sudah tepat sekali ya. Judul dari bacaan di atas adalah sumber energi panas. Terus anak-anak berarti memperhatikan, nggih. Lalu untuk pertanyaan nomor 2 tentang kata-kata pentingnya. Ya, tadi yang disampaikan Mas Akbar sebenarnya sudah bagus, tetapi itu seperti membaca satu paragraf. Tapi tidak apa-apa, Mas Akbar itu sudah bagus sekali, jawabannya sudah baik, nggih. Untuk paragraf 1, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Untuk paragraf kedua, anak-anak jawabannya silakan anak-anak bisa ditulis di buku ya. Kalau sulit, nggih, sambil ditulis di buku, oke? Nah, untuk paragraf kedua, ada kegiatan manusia, lalu ada mengeringkan padi, ada mengeringkan garam, ada mengeringkan ikan asin, lalu ada juga mengeringkan baju. Nah, untuk paragraf ketiga, tadi ada gesekan antara dua benda, tadi seperti menggosok-gosok tangan, menggosok mistar, itu juga boleh ditulis ya. Ini hanya jawaban versi dari salah satu versi. Jawaban anak-anak bisa lebih dari ini, bisa juga berbeda dengan ini, tapi perbedaannya tentu tidak jauh karena kita memakai satu teks. Untuk paragraf yang keempat, kata-kata kuncinya adalah percikan api, lalu ada nenek moyang, ada kayu kering, korek api, dan juga kompor. Nah, anak-anak boleh ditulis dulu. Ya, Bu Yuni beri waktu 2 menit ya untuk menulis atau 3 menit? Ya, 3 menit ya. Silakan ditulis dulu untuk jawaban paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nanti untuk teksnya sudah Bu Yuni share juga di dalam Google Classroom kita, di dalam LKPD sudah Bu Yuni share. Silakan jawabannya bisa ditulis dulu nanti ya, di buku sekarang, bukan nanti sekarang, 3 menit waktunya untuk menulis jawaban. Ya, 1 menit lagi anak-anak untuk menulisnya. Nanti kalau belum selesai, kita bisa ulang lagi menulisnya ya. Nanti Bu Yuni fotokan, lalu Bu Yuni kirimkan dalam Google Classroom kita. Ya, 1 menit lagi. Mas Galang rajin, nggih. Tapi kalau itu apa harian sering tidak muncul di WA, tapi tidak apa-apa. Ini sudah mau muncul, alhamdulillah. Tandanya sudah ada peningkatan dari Mas Galang.
Ya, sudah cukup ya anak-anak. Jika belum selesai, nanti pasti oleh Bu Yuni akan diberi kesempatan. Karena ini waktunya kita terbatas bertemu dengan Ibu dosen dan juga Bapak pamongnya ya. Sebentar, nggih. Ya. Masih terlihat ya anak-anak ya? Oke, sekarang Bu Guru lanjut dulu untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, sebelum membuat kesimpulan atau ringkasan, kita bisa menggunakan peta konsep agar kita lebih mudah dalam membuat kesimpulan. Ini ya peta konsepnya. Peta konsep ini sebagai alat bantu kita untuk membuat sebuah kesimpulan. Ini ya. Nih, peta konsepnya seperti ini anak-anak. Jadi, judulnya diberi pada sebelah satu kotak tersendiri. Nanti bentuknya boleh seperti ini, boleh juga ke bawah. Kalau ini kan ke samping, boleh juga ke bawah sesuai selera anak-anak semuanya jika membuat peta konsep. Sumber energi panas. Tadi dari bacaan tersebut, kita mengetahui tentang pengertian sumber energi panas ya. Lalu contoh sumber energi panas. Dan pada paragraf terakhir lebih dijelaskan tentang manfaat energi panas dari matahari. Untuk pengertian sumber energi panas, kita buat kotaknya di samping. Pengertiannya adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Tadi contohnya ada korek, ya kan? Ada kompor, ada sinar matahari, ada tangan yang digosok-gosok, dan juga benda lain yang kalau digosokkan dia bisa lebih hangat. Itu berarti menghasilkan energi panas. Contoh sumber energi panas tadi yang sudah disebutkan, yang pertama ada matahari anak-anak. Matahari adalah sumber energi panas terbesar. Ya, karena tanpa matahari bumi akan dingin dan membeku. Kita semua tidak mungkin hidup ya tanpa matahari ya. Lalu yang kedua, gesekan antara dua benda yang kering ya. Kalau basah bagaimana Bu? Sebenarnya bisa, tetapi perubahannya akan sangat lama, akan lebih cepat jika kedua benda tersebut kering seperti kedua tangan kita yang kering. Kalau tangan kita basah nanti hangatnya pun lebih lama daripada yang kering. Yang ketiga adalah api. Tadi api bisa dihasilkan dari korek, dari batu yang digosok-gosok, dan juga dari benda-benda lain. Nah, untuk manfaat energi panas matahari yang tadi banyak disampaikan, yang pertama menghangatkan bumi, yang kedua sebagai membantu kegiatan manusia, contohnya seperti mengeringkan ikan asin, mengeringkan padi, mengeringkan baju, dan masih banyak lagi manfaat sinar matahari. Salah satunya sebagai sumber energi listrik loh anak-anak. Ya, sebagai sumber energi listrik matahari atau alternatif. Karena kan sinar matahari itu tidak terbatas ya kan, tidak terbatas, tidak seperti minyak. Sebenarnya ini adalah sumber alternatif yang sangat bagus sebagai pengganti BBM. Tetapi untuk pemanfaatan teknologinya memang masih sangat terbatas. Nah, ini tugas kita semuanya ini ya sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia ya yang memegang teguh Pancasila. Ayo, kemarin tanggal 1 Juni, hari apa anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, 1 Juni kemarin hari apa nih? Ada yang tahu tidak? Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Nah, sebagai insan-insan yang mempunyai pedoman dalam Pancasila. Kita kan Pancasila itu adalah pedoman hidup kita ya. Kita harus bisa memajukan Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, bisa menjadi tugas kita nih anak-anak. Itu adiknya Mas Vino tidak boleh seperti itu ya. Tidak baik loh ya. Tidak baik, kita tidak boleh asal memegang kepala orang lain. Tidak boleh seperti itu nggih. Kita harus menjadi penerus, saya Bu Guru lanjut ya, kita harus menjadi penerus bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi, apakah harus dengan sinar matahari untuk proses fotosintesis? Ya, ya anak-anak,
matahari itu sebagai sumber cahaya utama, tapi bisa juga dengan menggunakan cahaya lampu. Jadi meskipun tidak ada matahari malam hari misalnya ya, jika ada lampu dan tanamannya tersinar oleh lampu, tanaman tersebut tetap bisa melaksanakan fotosintesis. Oke, Bu Guru lanjut dulu ya. Ini ada video, kita dengarkan dulu bersama-sama tentang videonya ya anak-anak, tentang teks eksplanasi. Jadi yang Bu Yuni sajikan tadi adalah mengenai teks eksplanasi sumber energi panas tadi itu merupakan teks eksplanasi anak-anak. Nah, apa sih teks eksplanasi? Mari kita dengarkan penjelasan dari video berikut ya. Kita dengarkan bersama-sama. Oke, Bu Guru buka dulu ya videonya ya. Ibu Yuni lupa namanya apa nih, tapi sudah tahu. Ini dia. Sudah terlihat anak-anak? Ya, sedang proses ya. Sudah terlihat? Bu Guru nyalakan, kita dengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia tema 6, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks penjelasan yang menjelaskan proses terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan pengetahuan. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, kalimatnya terdiri dari kalimat umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau nyata. Nah, memuat informasi berdasarkan fakta. Tadi dalam teks-teks yang sudah kita baca tentang sumber energi panas, semuanya berisikan fakta ya anak-anak, seperti matahari sebagai sumber panas terbesar bumi itu juga fakta, nggih. Bukan tidak, kalau yang namanya fakta itu berarti berdasarkan penelitian, dan kita betul sekali jika matahari sebagai sumber energi panas terbesar kita. Lalu matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia, seperti mengeringkan baju, itu juga sebuah fakta karena kita juga melakukan, mengeringkan padi juga sama. Lalu ada juga tentang menghasilkan api dari korek, itu juga fakta karena kita juga melakukan. Zaman dulu menggunakan batu juga sama, itu juga fakta karena memang benar-benar terjadi sebelum ditemukan korek. Oke, Bu Guru lanjut dulu. Yang ketiga, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Untuk ya, hal yang dibahas tentang fenomena. Nah, dalam fenomena tadi adalah fenomena tentang panas yang terjadi di sekitar kita ya, anak-anak. Lalu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tentu saja ya, matahari, korek, dan manfaat matahari itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada terutama dalam pembelajaran IPA. Karena di dalam SD tidak ada IPA, tidak ada bahasa Indonesia, semuanya tergabung dalam tematik. Nah, jadi pembelajaran itu terdapat, pembelajaran tentang sumber panas terdapat pada tema 6, seperti yang sekarang Bu Yuni sampaikan. Oke, kita lanjut dulu ya. Jelasnya, marilah kita baca contoh teks eksplanasi berikut. Ya, untuk contohnya nanti akan ada dalam tugas selanjutnya ya anak-anak. Sekarang Bu Yuni akan meng-sharekan juga tentang tata cara mengerjakan lembar kerja kita. Kalau dulu namanya LKS, lembar kerja siswa ya.
Kalau sekarang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini Bu Guru share dulu ya gambarnya ya. Sudah terlihat anak-anakku semuanya? Kalau sudah mantuk, nggih Bu sudah gitu ya. Sudah, oh ya baik. Nah nanti akan Bu Yuni sajikan dalam bentuk seperti ini ya anak-anak. Linknya sudah Bu Guru share di dalam grup, di dalam Google Classroom kita. Anak-anak sebagian juga sudah mulai membukanya. Tadi juga sudah Bu Yuni lihat, ternyata sudah ada beberapa anak yang mencoba mengerjakan. Nanti kita bahas untuk yang sudah mengerjakan, G. Nah, cara mengerjakannya, anak-anak tinggal membuka linknya saja yang ada di Google Classroom. Nah, setelah terbuka nanti tampilannya seperti ini anak-anak. Di halaman awal ada nama peserta didik. Nah, ini Bu Guru beri contoh ya. Anak-anak mengisinya dengan nama lengkap ya, nama lengkap dan sesuai kaidah. Misalnya ini Bu Yuni ketik nama Bu Yuni sendiri. Yuni Karse Asmi, huruf Y-nya besar, huruf K-nya besar, huruf A-nya juga besar. Nama sekolah jangan lupa SD, SDN atau SD negeri juga boleh. Boleh SDN, boleh SD negeri. SD Negeri 1 Telobong. Tidak lupa kan ya nama sekolah sendiri. Kalau yang dari Telobong 2 lupa sedikit tidak apa-apa. Namanya juga baru pindah nggih, tapi kalau yang sudah lama di Telobong 1 harus tetap ingat nama sekolahnya sendiri, jangan salah. Kalau sudah, ini ada teks lagi. Teksnya sama seperti yang tadi ya anak-anak. Ini tentang sumber energi panas. Lalu tentang pertanyaan yang Bu Guru tulis di tadi itu dalam presentasinya Bu Yuni tadi, nanti anak-anak kerjakan lagi, tinggal anak-anak ketik lagi di sini. Ini untuk menguji ingatan anak-anak apakah masih ingat atau tidak. Karena tadi sudah dijelaskan harusnya bisa betul semua ya. Ini untuk nomor 1 ditulis, langsung ditulis di sini. Sumber ini hanya contoh nih, sumber energi panas. Ingat, kalau menulis judul itu, huruf setiap kata, huruf pertamanya adalah huruf kapital, kecuali kata sambung atau kata depan, seperti di, pada itu tidak perlu memakai kapital pada huruf pertamanya. Nomor 2, nanti juga anak-anak isi di paragraf 2 apa, di paragraf 3 apa, di paragraf 4 apa, nanti anak-anak isi. Kesimpulan nanti anak-anak tulis juga di sini semampunya. Kalau tadi Mas Vino belum bisa menjawab, nanti Mas Vino tulis semampunya Mas Vino untuk kesimpulan ya Mas Vino ya di sini ya. Jangan takut salah, tidak ada jawaban salah ya. Jangan takut. Lalu tadi juga ada tentang peta konsep, tadi juga sudah Bu Yuni jelaskan. Ayo, tadi masih ingat ya pengertian sumber energi panas apa? Kalau lupa, tinggal paragrafnya yang tadi dibaca lagi. Kita lihat lagi ke atas ya. Tinggal di-scroll atau dinaik turunkan, nanti sudah bisa melihat teksnya. Nah, untuk teks kedua, ada tentang, judulnya apa ini anak-anak? Apa ya judulnya? Termos. Termos, betul. Semuanya punya termos kan di rumah? Pasti punya. Silakan dibaca, ini dibaca ya paragrafnya. Ini nanti dibaca lewat HP anak masing-masing. Di dalam paragraf ini, di dalam bacaan ini, nanti anak-anak akan mengenal tentang suhu. Jadi kenapa kok perlu dibuat termos? Nanti ada kaitannya dengan suhu. Nah, suhu itu apa? Nanti anak-anak baca di sini ya. Wajib membaca, karena anak-anak itu sudah bagus dalam membaca ya. Harus rajin, jangan males. Hanya ada 3 paragraf ya, ini seperti ini. Lalu di bawahnya ada tentang peta konsep lagi. Peta konsep ini nanti anak-anak isi sesuai dengan bacaan termos. Termos berfungsi sebagai apa? Nanti anak-anak tulis di sini.
Lalu termos terbuat dari apa? Nanti anak-anak tulis di sini. Semuanya sudah ada di paragraf di atas tadi ya. Lalu termos dibuat oleh siapa? Di bacaan tadi juga sudah ada anak-anak. Pokoknya anak-anak kalau mau membaca pasti ketemu jawabannya. Lalu pada tahun berapapun ada. Tadi ada semuanya di teks ya. Lalu latar belakang membuat termos apa? Nanti juga anak-anak tinggal tulis di sini. Jika sudah, agar tersimpan jawabannya, anak-anak scroll sampai bawah, sampai ada tulisan finish. Nah, sampai ada tulisan finish seperti ini, anak-anak klik. Finishnya diklik, sampai muncul untuk menulis enter nama, enter your full name. Itu artinya memasukkan nama penuh. Seperti tadi ya. Kalau nanti bingung tentang artinya, silakan tanya Bu Yuni karena ini bagian dari sistem yang Bu Yuni pakai, jadi tidak bisa Bu Yuni rubah ke dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa ya, nanti pokoknya kalau bingung Bu ini diisi apa, langsung tanya Bu Guru. Kalau grup atau level diisi dengan kelas, yaitu kelas 5. School atau subjeknya diisi nama sekolah G, SD Negeri 1 Telobong. Ada tulisan send. Nah, send ini artinya kirim. Nanti kalau tidak tahu juga tanya aja sama Bu ini pokoknya ya. Ini tinggal diklik. Nanti jawaban anak-anak sudah masuk ke dalam laptopnya Bu Yuni secara otomatis. Ini Bu Yuni beri contohnya ya. Untuk yang sudah masuk. Nah, ini Bu Yuni beri satu contohnya saja. Agar bisa segera ke tahap berikutnya. Nih, yang sudah masuk ke dalam laptop ini. Ya, ini ada siapa saja ya di sini ya? Ada Mas Bayu sudah masuk, Mas Vino sudah masuk, Mbak Eka juga sudah masuk, Mas Akbar juga sudah masuk. Oke, coba Bu Yuni lihat punya Mas Bayu. Jangan takut ya Mas Bayu, ini hanya untuk dilihat saja. Kita lihat jawaban Mas Bayu apa? Sambil menunggu, ya ini sudah terlihat. Nama Bayu Tama Dwi Herbowo, ya namanya sudah betul. Lalu kita lihat ke bawah langsung, jawabannya untuk nomor 1 sudah bagus. Tapi penulisannya karena ini judul, nanti E-nya besar, P-nya juga besar, nggih. Bayu untuk semuanya juga. Lalu ini untuk kata-kata kuncinya ya, sudah betul semua ya Mas Bayu, meskipun sedikit berbeda dengan yang sudah Bu Yuni share-kan tadi, tapi sudah bagus karena Mas Bayu sudah menjawab. Lalu kesimpulannya nanti juga ditulis di sini ya Mas Bayu ya, jadi tidak hanya di dalam peta konsepnya saja, tetapi ini juga sudah bagus karena sudah diisi. Oke, sekarang lanjut ke bawah, tentang termos coba ya, sudah diisi juga. Berfungsi menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan ya, agar suhu panasnya tetap terjaga, tidak turun suhunya ya. Sudah bagus jawabannya. Terbuat dari kaca ya, betul meskipun kurang lengkap tapi sudah betul. Latar belakangnya pencipta termos pertama kali pada tahun 1902. Ini bukan latar belakang ya Mas, tapi ini nama penciptanya dan tahun, tapi tidak apa-apa, sudah bagus menjawabnya. Latar belakangnya yang tepat itu berkaitan tentang kenapa Pak James ini kok membuat termos. Nah, salah satu alasannya karena di Inggris Raya itu suhunya dingin, jadi kesulitan untuk menyimpan air panas dalam waktu lama. Itu adalah latar belakang yang tepat. Nanti jawabannya teman-teman bisa jawabannya anak-anak bisa lebih dibetulkan lagi, nggih. Kita bisa mengisi link yang sama untuk membetulkan ya. Oke, karena sudah Bu Yuni terangkan, selanjutnya selain LKPD, nanti anak-anak juga mengerjakan tes. Ya, tesnya pun pada Google Classroom yang sudah Bu Yuni share. Ini tesnya seperti ini nanti ya anak-anak ya. Anak-anak tinggal menulis nama lengkap anak-anak di sini,
Lalu ini ada petunjuk pengerjaan soal, nanti anak-anak jawab, sudah saya baca Ibu, sudah saya baca. Begitu cukup nggih. Ini hanya untuk memastikan bahwa anak sudah membacanya tentang petunjuk pengerjaan soal. Nanti soal 1 tinggal anak-anak klik jawaban yang mana, soal 2 pun demikian, sampai dengan soal nomor 10, setelah semuanya anak-anak jawab, bisa diulangi lagi, dibaca lagi, dipastikan jawabannya. Jika anak-anak sudah yakin, lalu klik kirim. Ya, klik kirim. Oh, tadi Bu Yuni lupa belum memberi nama ya. Oke, namanya harus nama lengkap. Ya, nanti kalau misal namanya lupa, tidak anak-anak tulis, pasti ada peringatan seperti tadi, tidak bisa dikirim. Ini lanjut dikirim setelah semua jawaban terisi ya. Nanti anak-anak bisa langsung melihat nilainya atau skornya. Nah, karena tadi Bu Yuni hanya sebagai contoh, ternyata jawabannya Bu Yuni salah, tidak ada yang betul, berarti nilainya 0. Nanti di bawah sudah ada penjelasan juga. Nomor 1 contohnya, tadi Bu Yuni menjawab A, ternyata salah. Nanti ada keterangan. Jawaban yang betul adalah ini. Begitu ya anak-anak, jadi bisa digunakan belajar oleh anak-anak. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan ini ya, nanti untuk waktu mengerjakannya, anak-anak maksimal jam 9 malam harus sudah dikerjakan, terutama yang HP-nya masih dibawa orang tua seperti Mas Dika atau seperti Mas Adam, itu menunggu orang tua pulang dulu baru dikerjakan. Nah, jika kebetulan nilai anak-anak kok di bawah, misalnya di bawah 70, nanti anak-anak mengerjakan remedi. Remedinya pun sudah Bu Guru serahkan linknya ke dalam Google Classroom. Nanti remedinya seperti ini anak-anak. Nih ya, dilihat dulu bentar. Ini sambil melihat remedinya ya, sebentar saja. Nah, untuk remedinya nanti seperti ini bentuknya anak-anak. Ini Bu Yuni perlihatkan sekilas. Nanti anak-anak menulis nama lengkap anak-anak di sini, lalu membaca teks yang sudah ada. Tapi sebelum membaca teks, anak-anak wajib memperhatikan ini. Perhatikan teks berikut ini untuk mengisi tabel pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi anak-anak baca dulu teksnya, setelah dibaca baru menjawab pertanyaan ini ya. Nomor 1, judul teksnya apa, nanti anak tulis di sini. Lalu kata kuncinya apa, paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, lalu kesimpulan ditulis di sini. Ini untuk remedinya. Yang nilai evaluasinya di bawah 70. Kalau yang nilainya di atas 70, nanti bisa berlatih pengayaan. Pengayaan itu apa Ibu? Materi, latihan yang lebih mendalam lagi. Bentuknya sedikit hampir sama dengan remedi, tetapi berbeda untuk teksnya. Dalam pengayaan, teksnya nanti anak-anak mencari sendiri tentang teks eksplanasi. Lalu teksnya tersebut, linknya di-copy di sini. Link yang teks kalian temukan di dalam Google, lalu di-copy di sini, lalu kalian tulis judulnya di sini, dan anak-anak juga melihat kata-kata kunci setiap paragrafnya di sini ya. Lalu kesimpulannya ada di bawah. Jika paragrafnya lebih dari 3, anak-anak cukup memilih salah satu paragraf lagi dan ditulis di bawah sini. Begitu ya anak-anak, sudah jelas ya untuk tugasnya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan jika ada yang mau bertanya anak-anakku. Tidak ada nggih? Oh ya, baik. Berarti semuanya sudah paham ya untuk tugas nggih? Ya, jika sudah, sekarang kita memasuki penutup ya anak-anak. Nah, apakah yang sudah kita pelajari hari ini? Kita ada belajar 2 hal tadi ya. Coba Mbak Kanaya, kita sudah belajar apa Mbak Kanaya? Pertama tentang sumber energi. Yuk dinyalakan dulu Mbak Kanaya. Oh ya, sepertinya Mbak Kanaya belum bisa menyalakan mic-nya. Tidak apa-apa Mbak Kanaya. Yang sudah terbiasa saja. Ayo Mas Bayu, hari ini kita sudah belajar apa saja?
Oh, sudah, Mbak Kanaya sudah bisa. Oke, Mbak Kanaya, kita sudah belajar apa hari ini? Tentang? Ayo, tentang apa? Ayo. Ayo, Mbak Kanaya, tentang apa? Ya, pertama kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Lalu yang kedua, tentang sumber energi panas. Ya, sebentar nggih. Bu Yuni tunjukkan dulu. Ya, kita tadi sudah belajar tentang pertama itu teks eksplanasi, tadi juga sudah dijelaskan poin-poin pentingnya ya anak-anak. Yang kedua tentang sumber energi panas, lalu ada ciri-ciri serta struktur dari teks eksplanasi, tadi kita juga sudah nggih. Ini untuk kegiatan hari ini. Lalu selanjutnya, jika kita menemukan perbedaan di antara teman-teman semuanya, di antara anak-anakku semua, jangan lalu memaksakan pendapat kita ke yang lain ya anak-anak. Kita boleh kok berbeda pendapat. Seperti tadi jawaban Mas Bayu ternyata juga sedikit berbeda dengan jawaban Bu Guru, itu tidak masalah selama tidak terlepas dari teks. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tentang panas dan perpindahannya, tetapi lebih mendalam lagi ya materinya. Nanti ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Mungkin anak-anak ada ingat sedikit materinya ya. Besok selanjutnya kita akan membahas itu anak-anak. Jangan lupa untuk waktunya menunggu jadwal dari Bu Yuni dan tetap disiplin dalam masuk ke dalam ruang Google Meet dan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas kita. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap dengan hari apa tadi 1 Januari anak-anak? Hari kelahiran Pancasila. Ya, kita akan menyanyikan lagu Pancasila bersama, tetapi mic-nya dimatikan saja agar suaranya tidak berbenturan. Ya, kita cukup lip sync seperti lagu Indonesia Raya tadi ya. Apakah sudah terlihat anak-anakku semua? Sudah, Bu. Sudah, baik, kita dengarkan ya. Guru akan dengarkan. Sudah cukup ya untuk menyanyi bersamanya. Ini untuk menyingkat waktu. Sekarang kita akan menutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu, teman-teman dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Bra, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita akan bertemu lagi di jadwal nanti yang akan Bu Guru share ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak jika kita keluar rumah memakai masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Bagus ini ya Mas Ilham dan Mas Adika memakai masker. Lalu Mas Akbar dan Mas Dini yang juga memakai masker. Oke, cukup dari Bu Yuni. Sekian, terima kasih. Anak-anak sudah boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Untuk yang belum mengerjakan, silahkan bisa mengerjakan terlebih dahulu ya. Nanti langsung Bu Yuni cek yang sudah mengerjakan. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Farida, terima kasih Bapak Agus sudah mendampingi saya. Apakah ada masukan Bapak, Ibu Farida dan serta Bapak Agus? Ya, makasih Mbak Arsi, tadi sudah bagus mengajarnya. Assalamualaikum Pak Agus Riantana. Waalaikumsalam Bu. Sehat, ini saya dalam perjalanan, jadi tidak bisa nyaman. Untuk masukan mungkin tidak sekarang kan kita harus di LMS ya Pak Angga ya. Jadi ini fit in saja. Terus nanti yang jam 8 saya nggak bisa karena kan jam 8 itu mulai jam 8 kan ini saya masih di dalam perjalanan, kemudian sampai di sana mimpin rapat. Kalau Pak Sri bisa monggo, kalau tidak bisa ambil di siklus 2 saja Pak Agus yang jam 8. Jam 8 kita bisa ambil yang pagi sama. Saya jam 8 bisa jam 8 bisa ambil. Kalau enggak malah kita gantian aja Pak Sri. Jadinya di sit in tidak harus berdua. Mungkin yang jam 7 saya, yang jam 8 Pak Agus gitu gimana? Ya betul apa? Wong kalau saya longgar enggak apa-apa Bun. Siap. Monggo gitu nggih. Yang jam 8 saya nggak bisa nggih Pak Agus. Nggih, siap. Matur nuwun. Jadi saya nanti yang jam 8 ambil yang kelas 2. Matur nuwun gitu aja, saya mohon pamit. Nggih, Bun. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semoga selamat sampai tujuan, nggih. Terima kasih nggih Bapak Agus. Anak-anak sudah boleh keluar, anak-anak bisa melanjutkan kegiatan. Saya juga keluar nih. Saya keluar gabung ke Mas apa itu tadi? Yang Bu Vika, Bu Vika Pak. Nggih. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.